Pernah nggak kamu berpikir mengapa harga BBM Indonesia terus mengalami kenaikan? Padahal negara ini adalah salah satu penghasil minyak. Logikanya, dengan memiliki sumber daya sendiri, seharusnya harga BBM di luar negeri lebih murah. Namun faktanya, kita justru sering mendengar alasan bahwa harga BBM naik karena mengikuti harga pasar global. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam. Minyak mentah kita ada, tetapi mengapa kita malah mengimpor BBM dari luar negeri? Mengapa kilang minyak dalam negeri kita tidak berkembang? Seolah-olah ada sistem yang sengaja diciptakan agar negara ini terus bergantung pada impor. Masalah BBM di Indonesia lebih dari sekedar fluktuasi harga. Ini adalah soal kebijakan yang menyebabkan rakyatnya harus membayar lebih mahal, sementara segelintir pihak di atas menikmati keuntungan besar. Dalam video kali ini kita akan membahas mengapa negara dengan sumber daya minyak yang melimpah justru terjebak dalam ketergantungan impor, serta mengapa kita tampaknya tidak pernah benar-benar memiliki kedaulatan energi. So, tonton video ini sampai habis. Indonesia merupakan negara penghasil minyak, namun harga BBM tetap tinggi. Secara logis, negara dengan sumber daya alam melimpah seharusnya mampu menyediakan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakatnya. Namun faktanya, harga BBM terus naik, subsidi kerap dikurangi, dan masyarakat dipaksa menerima alasan-alasan seperti kenaikan harga minyak dunia atau beban subsidi terhadap APBN. Untuk memahami akar permasalahannya, kita perlu melihat ke belakang. Nah, dulu Indonesia adalah anggota OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, yang menandakan bahwa produksi minyak dalam negeri cukup besar hingga bisa diekspor. Namun pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai negara eksportir minyak, dan produksi minyak terus menurun. Sementara konsumsi dalam negeri semakin meningkat. Ini menjadi awal dari ketergantungan impor BBM. Anehnya, Indonesia masih memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki cadangan minyak sekitar 2,41 miliar barel. Memang angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Arab Saudi yang memiliki lebih dari 200 miliar barel. Tetapi seharusnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri jika dikelola dengan baik. Masalahnya, sebagian besar minyak yang kita miliki malah lebih banyak dijual ke luar negeri, sementara kita mengimpor minyak olahan dengan harga lebih mahal. Jika kita melihat negara-negara penghasil minyak lainnya, kebanyakan dari mereka menawarkan harga BBM yang jauh lebih murah bagi masyarakatnya. Contohnya Venezuela yang memberikan subsidi besar sehingga harga BBM di sana hampir gratis. Negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga memiliki harga BBM yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Indonesia. Bahkan Malaysia yang produksi minyaknya tidak jauh berbeda dengan kita mampu menawarkan harga BBM yang lebih rendah. Mengapa kondisi di Indonesia berbeda? Jawaban yang sering muncul adalah karena biaya produksi minyak dalam negeri yang tinggi, kapasitas kilang terbatas, serta beban subsidi yang dianggap membebani anggaran negara. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ada indikasi bahwa situasi ini sengaja diciptakan agar Indonesia tetap bergantung pada impor. Kenapa? Karena ada kepentingan bisnis dan politik yang bermain di baliknya. Pertamina yang seharusnya menjadi pilar utama Kementerian Energi justru sering terseret dalam dugaan praktik korupsi dan inefisiensi pengelolaan minyak. Mafia migas disebut-sebut ikut berperan dalam merantai impor minyak, menjadikan impor BBM sebagai ladang bisnis bagi segelintir pihak yang meraup keuntungan besar dari transaksi luar negeri. Impor BBM bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi sumber keuntungan bagi mereka yang memiliki kepentingan di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar tidak mampu memproduksi BBM sendiri? Ataukah ada faktor lain yang membuat kita terus-menerus bergantung pada impor? Faktanya, produksi minyak mentah dalam negeri masih cukup besar, dengan angka sekitar 600.000 hingga 700.000 barel per hari. Meskipun ini lebih rendah dibandingkan produksi di era 90-an yang mencapai lebih dari 1 juta barel per hari, jumlah tersebut masih cukup untuk kebutuhan dalam negeri jika dikelola dengan baik. Namun Indonesia tetap mengimpor BBM dalam jumlah besar, terutama dari Singapura. Padahal Singapura bukan negara penghasil minyak, tetapi mereka memiliki kilang minyak modern dengan kapasitas pengolahan yang jauh lebih besar. Dan kemudian Singapura menjual kembali BBM yang sudah diolah ke Indonesia. Nah, sekarang jika Singapura bisa, mengapa kita tidak bisa? Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kilang minyak di Indonesia. Saat ini ada 6 kilang utama di Indonesia, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Dumai, Balongan, Pelaju, dan Kasim. Sayangnya, kapasitas pengolahannya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Akibatnya, kita harus mengimpor BBM dalam jumlah besar. Lalu, mengapa kita tidak membangun kilang minyak baru? Sebenarnya, wacana pembangunan kilang baru sudah ada sejak era Presiden SBY, tetapi hingga kini untuk realisasinya masih minim. Contohnya, proyek pembangunan kilang Tuban yang digadang-gadang bisa mengurangi ketergantungan impor BBM. Namun, meskipun proyek ini sudah memasuki tahap pengembangan lahan seluas 851 hektar, belum ada kepastian kapan proyek ini akan benar-benar rampung. Sementara itu, negara lain seperti Malaysia mampu membangun kilang baru dalam hitungan tahun. Mengapa di Indonesia begitu sulit? Nah, sekarang jika kita tarik garis lurus, akar masalah ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kepentingan bisnis dan politik yang lebih diuntungkan jika Indonesia tetap mengimpor BBM daripada memproduksi sendiri. Impor BBM adalah bisnis bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Nah, di sini ada data menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2024 saja, impor minyak mentah Indonesia mencapai 83,9 triliun rupiah. Ini jumlah yang sangat besar, dan disinilah berbagai kepentingan bermain. Dan jika Indonesia bisa mandiri dalam produksi BBM, triliunan rupiah yang selama ini mengalir untuk digunakan impor tidak akan lagi mengalir ke pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari transaksi ini. Salah satu contoh adalah Petral, anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura, yang dulunya menjadi perantara impor BBM Indonesia. Petral dibubarkan pada tahun 2015 karena dianggap sarang mafia migas. Tetapi apakah praktis semacam itu benar-benar hilang? Tidak juga. Sistem bisnis BBM kita masih memungkinkan impor menjadi pilihan utama dengan berbagai keuntungan yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Dan selain mafia migas, ada faktor lain yang membuat bisnis impor BBM tetap bertahan, yaitu kepentingan politik dan kekuatan asing. Negara-negara yang selama ini menjadi pemasok BBM bagi Indonesia tentu tidak ingin kehilangan pasar besar seperti kita. Indonesia adalah salah satu importer BBM terbesar di dunia. Dan jika tiba-tiba kita mandiri dalam energi, negara-negara pengekspor BBM akan kehilangan pendapatan besar. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa kepentingan asing ikut berperan dalam menghambat pertumbuhan industri pengolahan minyak dalam negeri. Jadi, siapa yang paling menguntungkan jika Indonesia tetap mengimpor BBM? Pertama, mafia migas yang mendapat keuntungan dari setiap transaksi impor. Kedua, pejabat dan oknum di Pertamina yang ikut bermain dalam proses impor. Ketiga, negara-negara importer BBM yang ingin tetap menjadikan Indonesia sebagai pelanggan tetap mereka. Nah, masalah BBM di Indonesia bukan sekedar harga naik atau turun, tetapi persoalan yang lebih dalam, ketergantungan impor, mafia migas, serta dampaknya terhadap ekonomi rakyat kecil. Mengapa negara ini yang memiliki minyak justru tidak berdaya? Mengapa masyarakat selalu diberikan narasi bahwa harga BBM naik karena harga dunia? Sementara ada permainan bisnis di balik layar. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, Indonesia akan terus menjadi lahan keuntungan bagi segelintir pihak yang menikmati sistem yang tidak adil ini. So, sekian dulu video kali ini, dan seperti biasa, terima kasih.